Baik, selamat pagi untuk teman-teman semuanya dan juga selamat pagi untuk dosen pengampu. Di sini saya akan melanjutkan yaitu modul terakhir yaitu modul percobaan yang ketujuh, yaitu simulasi multiplexer dengan Arduino. Untuk judul percobaannya yaitu simulasi multiplexer 421 menggunakan Arduino. Yang kedua yaitu tujuannya yaitu yang pertama memahami prinsip kerja multiplexer atau MUX dalam sistem digital. Yang kedua yaitu menghubungkan beberapa input data ke satu output menggunakan sinyal selektor. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan fungsi multiplexer sederhana menggunakan Arduino. Lalu yang terakhir yaitu menganalisis peran multiplexer dalam sistem komunikasi dan komputer. Yang ketiga ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pastinya yang pertama yaitu ada Arduino Uno-nya. Lalu yang kedua yaitu 2 buah push button sebagai input selector atau S0-nya dan S1-nya. Lalu yang ketiga yaitu 4 buah push button sebagai input data D0 hingga D3. Lalu 1 buah LED sebagai outputnya. Lalu 7 buah resistor, 1 resistor 220 ohm untuk LED, 6 buah 10 k ohm untuk pull down tombolnya. Lalu breadboard, kabel jumper, dan yang terakhir yaitu laptop dengan aplikasi yang terdownload aplikasi Arduino IDE. Lalu yang keempat ada dasar teori. Untuk dasar teorinya, multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika kombinasi yang memiliki salah satu dari beberapa input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal selektor. Sebuah 421 multiplexer memiliki 4 input data, yaitu D0 sampai D3, 2 input selektor, S0 dan S1, dan 1 outputnya, yaitu Y. Hanya satu input yang diteruskan ke output sesuai dengan kombinasi binar dari sinyal selektor. Multiplexer banyak digunakan dalam sistem komunikasi, pemrosesan sinyal, serta sebagai pengendali jalur data dalam prosesor. Yang kelima yaitu langkah percobaan. Yang pertama, hubungkan push button D0 hingga D3 ke pin D4 sampai D7 pada Arduino tersebut. Lalu yang kedua, hubungkan push button S0 selektornya itu S0 dan S1-nya ke pin D2 dan D3 Arduino. Lalu yang ketiga, sambungkan LED output ke pin D8 pada Arduino dengan resistor 220 ohm tersambung dengan secara seri. Lalu gunakan resistor pull down 10 k ohm untuk semua tombol input, yaitu untuk push buttonnya, untuk selektornya, dan tombol push button inputnya. Lalu upload program Arduino multiplexer. Lalu yang terakhir yaitu tekan kombinasi selektor S1 S0 untuk memilih salah satu input D0 hingga D3-nya. Lalu keenam yaitu diagram rangkaian. Silakan cari skematik diagram yang sesuai dengan percobaan ini. Saya telah mendapatkan gambar rangkaiannya dan saya telah merakitnya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Lalu yang ketujuh yaitu program Arduino. Di sini ada programnya yaitu untuk modul 7-nya simulasi multiplexer 421. Di sini data pinnya itu ada 4 buah pada pin 4, 5, 6 dan 4, 5, 6 dan 7. Ini untuk push button D0, D1, D2 dan D3. Ada integer cell pin atau selector pin yaitu 2 buah yaitu pada pin 2 dan 3 Arduino tersebut. Ini selektor 0 dan selektor 1. Lalu ada untuk output pinnya itu saya buat di pin D8, ini untuk outputnya. Lalu di sini ada void setup untuk membuat data pin tersebut sebagai input. Lalu selektor pin tersebut di sini sebagai input dan pin outputnya itu sebagai output. Lalu di sini ada void loopnya. Integer selektor 0-nya itu untuk membaca selektor pin 0. Lalu integer selektor 1 yaitu untuk membaca selektor pin 1. Ini untuk kode binar selektornya. Lalu untuk integer output value-nya digital data pin selector di sini untuk menghasilkan outputnya ketika selektornya sesuai terpilih. Lalu yang ke-8 yaitu instruksi praktik. Yaitu tekan salah satu tombol data D0 hingga D3. Gunakan tombol selektor S0, S1 untuk memilih input mana yang akan diteruskan. Lalu amati LED output yang menyala sesuai input terpilih. Lalu modifikasi kode agar output aktif low atau aktif rendah.
Lalu yang ke-9 yaitu pertanyaan analisis. Ada 5 pertanyaan yang untuk analisisnya, yaitu pertama, apa perbedaan fungsi multiplexer dan decoder? Lalu yang kedua, bagaimana cara memodifikasi program agar menjadi 8 to 1 multiplexer? Lalu yang ketiga, jika lebih dari satu input data aktif bersamaan, apa yang akan terjadi? Lalu yang keempat yaitu mengapa multiplexer sering disebut sebagai data selector? Yang kelima yaitu, atau yang terakhir yaitu, sebutkan aplikasi nyata penggunaan multiplexer pada microcontroller atau sistem komunikasi. Baik, sekian pembacaan untuk modul percobaan 7-nya. Untuk ini program Arduino-nya akan saya masukkan ke aplikasi Arduino IDE-nya. Lalu nanti saya akan menjelaskan rangkaian serta menjelaskan cara kerjanya. Baik, di sini saya akan memasukkan codingan ke aplikasi Arduino IDE-nya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit rangkaiannya serta saya akan menjalankan codingan tersebut. Di sini saya telah memasukkan codingannya tersebut ke dalam aplikasi Arduino IDE ini. Lalu setelah saya memasukkan codingan Arduino IDE tersebut ke dalam aplikasi Arduino IDE-nya, saya menyambungkan menggunakan USB dari laptop ke dalam Arduino Uno tersebut. Nah, tadi kan ada 6 push button, yaitu 2 sebagai selektor dan 4 sebagai push buttonnya untuk memberikan inputnya. Nah, yang di sini ini untuk selektor 0, di sini untuk selektor 1, ini untuk push button D0, ini untuk push button D1, D2, D3. Tiap-tiap dari push buttonnya dihubungkan ke resistor pull down 10K ohm. Lalu satu buah outputnya yaitu LED, berupa LED, dan dihubungkan seri ke resistor. Tadi selektor 0-nya itu saya hubungkan ke pin D2, lalu selektor satunya ini ke pin D3. Lalu push button D0 sampai D3-nya saya hubungkan ke pin D4, 5, 6, dan 7. Lalu di sini ada outputnya LED, saya hubungkan ke pin D8. Nah, di sini saya telah memasukkan codingannya tersebut. Di sini tertera ada selektor 0, inputnya 0, outputnya 1. Berarti dia outputnya dalam keadaan high, jadi inputnya masih keadaan low. Jadi tidak kita berikan input, dia masih keadaan selektor 0. Di sini kalau dia selektor 0, maka yang bisa kita jalankan, kita berikan inputnya di push button D0 agar bisa menghasilkan outputnya 0 atau low. Kita coba tekan. Nah, dia akan keadaan low. Di serial monitor juga nampak hasilnya, dia dalam keadaan low. Nah, di sini D0-nya. Nah, kalau kita tidak menekan selektornya, dia D0-nya kita bisa gunakan. Kita akan mencoba ke push button D1, D2, D3. Apakah bisa memberikan sinyal input? Dia tidak akan bisa memberikan sinyal input karena selektornya masih memberikan selektor 0, yaitu untuk input push button D0. Lalu ketika kita menahan, tekan dan tahan selektor 0-nya itu,
dia akan menjadi selektor 1. Dia akan memberikan ke selektor 1. Dia akan menyalakan selektor 1. Jadi kalau kita memberikan selektor 1, saya udah menanya, maka push button D-nya yang bisa kita berikan yaitu push button D1-nya agar bisa memberikan input ke outputnya tersebut. Saya coba menekan. Nah, dia akan mati ketika saya memberikan selektor 0. Ketika saya menekan D1, D2, dia tidak akan memberikan sinyal D2 maupun D3. Karena selektor 0 itu selektor 1 itu hanya bisa mengizinkan push button D1-nya untuk memberikan sinyal input ke output tersebut. Nah, kalau kita ingin memindahkan ke selektor 2, kita tekan selektor ini. Nah, dia akan pindah ke selektor 2, saya tekan dan tahan. Lalu yang bisa mengaktifkannya yaitu cuman selektor dia yang bisa diberikan push buttonnya itu push button D2 untuk bisa memberikan sinyal input low-nya. Nah, hanya yang bisa mematikan itu. Kita tekan untuk D1-nya tidak akan bisa memberikan sinyal, D3-nya juga tidak akan bisa memberi sinyal. Nah, agar kita bisa memberikan push button D3-nya memberikan sinyal ke outputnya, maka kita menekan kedua selektor tersebut. Ketika kita menekan kedua selektor tersebut dan menanya, maka dia akan memindahkan ke selektor 3. Jadi kita bisa menggunakan push button 3-nya untuk memberikan sinyal low ke output tersebut. Nah, sini saya sudah menahannya. Saya tekan. Nah, untuk D1 tidak akan bisa memberikan sinyal ke output tersebut. Baik, sekianlah penjelasan dari hasil pemaparan modul 7-nya. Jika saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.